sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Halo, selamat malam Sobat Laru Obat semua. Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya sedang bersama-sama dengan Rafael. Dan kali ini dalam perjumpaan ini kami akan mengulas dan membahas soal kamera mini DV SQ11. Nah, kamera ini sangat menarik dan kamera ini punya fitur yang cukup unik dan lengkap. Untuk itu teman-teman nonton video ini sampai habis. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke media-media sosial teman-teman semua, sehingga apa yang teman-teman ketahui juga dapat diketahui oleh orang lain. Oke, dan mari kita saksikan tutorialnya secara lengkap. Sobat semua, berbicara soal kamera, ini ada sebuah kamera yang kecil, unik, dan cukup lengkap fiturnya. Yaitu di sini saya ingin mengulas sedikit, memperkenalkan soal ini. Kamera mini DV SQ11 merupakan salah satu spy cam yang cukup menarik dan lengkap fiturnya. Saya baru dapatkan dan cukup murah, tidak menguras isi dompet apalagi isi rekening. Nah, di sini kameranya dilengkapi dengan yang pertama itu kabel charger yang bentuknya seperti ini. Kabelnya kabel USB dan bentuknya seperti ini. Juga dilengkapi dengan bracket untuk meletakkan kameranya dan dapat kita putar sesuai dengan selera kita. Nah, yang berikut ini juga kamera ini dilengkapi dengan klip penjepit yang mana sudah saya coba jepitkan tadi. Dan di sini saya tidak akan mengulas lebih dalam mengenai bracket dan sebagainya. Bracket ini bisa diletakkan di mana saja. Terlebih teman-teman yang mungkin menggunakan mobil, ini bisa ditempelkan di dashboard mobil dan sebagainya. Nah, untuk klip ini demikian, dapat dijepitkan di kerah baju ataupun di tempat-tempat lainnya seperti ikat pinggang dan sebagainya untuk dijadikan sebagai kamera pemantau ataupun kamera pengintai. Nah, berikutnya untuk menjelaskan seputar kamera ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai fitur-fitur yang ada pada kamera ini. Nah, kamera ini sendiri yang pertama itu untuk menggunakannya kita harus mengecasnya terlebih dahulu. Dan pengecasan itu kita lakukan yakni dengan bisa dengan alat charger handphone, tetapi yang keluarannya itu 5 volt. Keluaran chargernya 5 volt, atau kita juga dapat melakukan pengecasan dengan menggunakan PC, juga dengan menggunakan power bank. Kalau saya sendiri, saya cenderung untuk menggunakan power bank karena lebih mempermudah saya, dan memang karena saya sediakan power bank. Nah, kita cas terlebih dahulu, dan di sini pada kamera ini di depannya ini nanti saya akan balikkan kamera untuk
menunjukkan berbagai tombol-tombol pendukungnya, juga lampu indikator dan sebagainya. Nah, di kamera ini seperti nampak pada video, ada tombol power yang sebelah sini, dan juga yang ada huruf M itu tombol modenya. Nah, saya akan menjelaskan juga fungsinya masing-masing. Dan di sini juga dilengkapi dengan lubang charger. Lubang charger yang ada di sini. Ini lubang chargernya. Dan selanjutnya di sebelah ini itu lubang tempat untuk memasukkan memory card. Kartu memorinya di sebelah sini. Dan di sini saya sudah masukkan memory card. Di dalamnya itu ada memory card yang 8 GB. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecasan terlebih dahulu. Kita lakukan pengecasan, dan kamera ini saat dilakukan pengecasan dia akan berwarna merah. Lampu indikatornya berwarna merah seperti ini. Itu tandanya dia lagi melakukan pengisian baterai. Nah, selanjutnya pengecasan ini dapat dilakukan 2 hingga 3 jam. Nah, untuk pengecasannya sendiri, tanda baterainya telah terisi penuh, yaitu lampu indikatornya ini bukan lagi berwarna merah dan dia berwarna biru. Ketika lampu indikatornya berwarna biru, maka itu menandakan bahwa baterainya telah terisi penuh. Selanjutnya itu ketika baterainya telah terisi penuh dan kita hendak menggunakannya, itu yang pertama kita tekan tombol powernya ini. Tombol powernya ini kita tekan selama kurang lebih 3-4 detik. Nah, ketika kita tekan 3-4 detik, maka akan menyala lampu indikator berwarna biru. Saat lampu indikator berwarna biru seperti ini, maka kamera ini sudah standby pada resolusi 720 pixel. Jadi untuk menggunakan resolusi 720 pixel, maka lampu indikator ini sudah standby. Kamera ini sudah standby pada 720 pixel. Selanjutnya, untuk menggunakan langsung merecord, maka kita cukup menekan tombol powernya ini. Tombol power ini ditekan sekali. Ingat bahwa sekali, tidak ditekan dalam jangka waktu yang panjang. Cukup ditekan sekali, maka dia akan berkedip, dan ini sementara merecord dalam resolusi 720 pixel. Nah, untuk berhenti kita cukup menekan tombol powernya sekali lagi, maka dia akan berhenti merekam dan dia kembali standby pada 720 pixel. Nah, untuk waktu yang berlangsung terus menerus, maka kita dapat menggunakannya dengan menekan tombol powernya sekali dan dia berkedip seperti ini. Nah, saat dia sudah terdiam, sudah mati lampunya, maka dia akan melakukan perekaman merecord video selama 5 menit. Setelah 5 menit dia akan melanjutkan secara otomatis hingga 30 menit berikutnya. Nah, saat 30 menit selesai, maka kita harus kembali menekan tombol powernya untuk merecord selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, perekaman dengan resolusi 1080 pixel. Untuk melakukan perekaman dengan resolusi 1080 pixel, maka kita
yang kita lakukan yaitu menekan tombol mode. Tombol mode ini kita lakukan, kita tekan dua kali klik, maka dia akan berwarna merah dan biru sekaligus. Ketika dia berwarna merah dan biru sekaligus maka itu kamera sudah standby pada 1080 pixel dan siap untuk merekam. Nah, untuk merecord, maka kita cukup menekan tombol powernya sekali. Nah, dengan berkedip-kedip, lalu setelah lampunya mati, maka dia sudah melakukan perekaman pada resolusi 1080 pixel. Untuk berhenti, maka kita cukup dengan menekan tombol powernya sekali. Nah, dia kembali merah, artinya dia sudah kembali standby pada 1080 pixel. Nah, untuk mematikannya kita cukup menekan tombol power selama 3-4 detik. Selanjutnya kita ke fitur berikutnya, yaitu fitur ini saya coba ulas secara singkat saja. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan coba ulas untuk lebih rinci setiap fiturnya, sehingga lebih terperinci. Pada video kali ini saya cuman mengulas hal-hal umum saja yang berhubungan dengan fitur kamera ini, karena memang fiturnya cukup banyak dan cukup lengkap bagi saya, maka saya akan pisahkan untuk membahas fiturnya satu persatu. Nah, kamera ini juga dilengkapi dengan salah satu fitur menarik. Nah, sebelumnya ini saya jelaskan dulu untuk memotret. Selain pengambilan video, maka kita dapat memotret dengan menggunakan kamera ini, yaitu dengan cara kita menekan tombol mode ini sekali. Di sini tombol power, di sini mode. Kita tekan tombol mode sekali dan kita dapat mengambil gambar foto dengan menekan tombol powernya sekali. Nah, dia berubah warna dan kembali, maka dia telah mengambil gambar. Untuk mengambil berulang-ulang kali, maka kita boleh menekan tombol powernya secara berulang. Nah, di sana dia telah mengambil gambarnya sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Untuk selanjutnya lagi, itu yang ingin saya ulas, yaitu kamera ini dapat dijadikan kamera pemantau atau sebagai alternatif CCTV, yaitu dia dilengkapi dengan fitur motion detection atau auto record, yaitu dimana kamera ini dapat digunakan untuk merekam kejadian di sekitar dengan sensor gerak. Kamera ini dilengkapi dengan sensor gerak yang apabila kita aktifkan, dia dapat berlangsung selama 24 jam malah. Dia dapat berlangsung selama 24 jam, di mana dia hanya merekam kejadian di saat ada gerakan. Nah, misalkan kita arahkan ke arah pintu ataupun ke arah kendaraan kita, itu dapat kita manfaatkan untuk demikian. Atau mungkin kita dapat untuk memantau hewan tertentu, misalkan burung ataupun rusa, maka dia hanya akan merecord pada saat terjadi gerakan. Dan ketika kita letakkan, setelah kita aktifkan, maka ketika ada gerakan di pintu, maka dia akan otomatis merekam. Dan ketika gerakan itu berhenti,
dia akan tidak berselang lama kemudian dia akan berhenti. Walaupun ketika kita aktifkan lampunya mati. Nah, ketika lampunya mati, dia tetap fitur auto recordnya dan motion detection ini tetap berfungsi. Nah, untuk cara penggunaan fitur motion detection atau auto record ini, kita dapat yang pertama kita naikkan ke mode resolusi 1080 untuk auto recordnya. Nah, kita tekan 2 kali. Nah, setelah itu kita tekan tombol modenya ini beberapa detik hingga lampu indikatornya mati. Nah, kita tekan mode, oke, dia berkedip-kedip. Nah, ketika lampu indikatornya sudah mati seperti ini, maka apabila ada gerakan di depannya, dia akan langsung merecord. Dia akan langsung merekam. Dan ketika ada gerakan ini terhenti, maka beberapa saat kemudian dia juga akan berhenti merecord sampai pada ada gerakan berikutnya. Nah, untuk kamera ini juga kita dapat menggunakan handphone sebagai monitor. Nah, ini saya hentikan sebentar auto recordnya, dan kita dapat menggunakan handphone sebagai monitor. Nah, untuk itu saya akan coba melakukannya dengan merekam layar terlebih dahulu. Sobat semua, demikian mengenai kamera mini DV SQ11 ini, dan selanjutnya kami akan membahas mengenai